Lebih dari 370.000 pemudik telah diberangkatkan PT KAI Daob 1 Jakarta. Prabowo terima ucapan selamat dari Erdogan melalui sambungan telepon. Tim DVI Polri dan tim forensik beberkan hasil identifikasi korban kecelakaan maut. Kabar duka datang dari dunia komedi komika. Babi Cabita meninggal dunia. Selamat Hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin dulu Dewi. Mohon maaf lahir juga untuk para pemirsa Dan semua juga yang ada di seluruh dunia, seluruh Indonesia yang menonton kita melalui siaran terestrial ataupun digital, yang komen-komen kita positif ataupun yang cinta dalam bentuk negatif ya. Bersyukur sekali ya Wira, saat ini kita dapat menikmati Hari Raya Lebaran 1445 Hijriah. Ya, walaupun menikmatinya hanya hari lebarannya aja, mungkin kurang opornya saja. Mungkin kalau produser studio saya mendengar ini mungkin berkenan Harapan untuk kita ya. membawakan opor sepanci begitu Betul, kan. sebenarnya. Mungkin dilengkapi dengan es campur begitu. Syukur-syukur ada kerupuk udangnya. Tepat Dan lontongnya THR juga. itu yang Oh, paling itu penting penting sekali. juga. Dan mungkin untuk direktur kita mewakili kawan-kawan Simpo TV yang lainnya, mungkin kita juga boleh ya sesekali cuti 2 bulan begitu. Oh, itu kelamaan ya Wira. Kelamaan Ya. ya. Yang pasti kita mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Anda, umat muslim Indonesia dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan siaran kita ya Dewi. Benar sekali, ngumpul bareng di rumah dan juga sudah sampai di dalam perjalanan mudik, bertemu Senang dengan banget. keluarga, senang Wah, sekali ya. mudik, Dewi. Gimana ya, kita harus memberikan informasi Wira, lebih tepatnya. Nasib ya. Banyak berita yang sudah kita siapkan untuk Anda untuk mengawal pagi hari Anda di 1 Ramadan, betul ya? Iya, benar 1 sekali. Ramadan kali ini dan kita 1 Syawal ternyata. 1 Syawal, Bisik, terima kasih 1445. produser kita ini memang tercinta banget ya. Pokoknya dalam 1 Syawal ini kita berharap semoga kita kembali ke fitrah, kembali ke suci, seperti baju saya, seperti bajunya Dewi yang udah bling-bling itu. Cemering-cemering, yang Disponsori saat siapa ini- sih? Disponsori siapa sih? Wah, pentingnya wardrobe ya. Dan juga Oke. kita juga bersyukur ya, banyak yang Ya. hari malam nih Wira, banyaknya kembang api yang sudah ingin merayakan hari perayaan yang spesial Yes, tahun walaupun ini. mungkin dalam hari ini kita memiliki satu berita duka di mana ada komedian Babe Cabita ini yang berpulang, Dewi. Kita turut berduka Kita cita turut berduka sedalam-dalamnya untuk keluarga yang telah ditinggalkan. Dan kita berharap sekali lagi walaupun mungkin memang dalam suasana yang duka, semoga saja keluarga yang ditinggalkan ini diberikan ketabahan, terlebih ini dalam momentum Lebaran Idul Fitri, semoga saja almarhum ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langsung saja pemirsa dimanapun Anda berada, saya Wira Ananta. Saya Dewi Mandik dan inilah Inilah menyapa Menyapa pagi untuk Anda. Simpo TV selengkapnya. Iya Dewi dan juga pemirsa, di program Menyapa Pagi hari ini kita awali berita dari Kementerian Agama pemerintah ya. Dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah pada hari ini, pagi hari ini Rabu 10 April 2024. Penetapan itu diputuskan oleh Kementerian Agama setelah melakukan sidang isbat pada Selasa kemarin. Laporan hilal yang terlihat disepakati bahwa 1 Syawal tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi. Demikian tadi kawan-kawan media sekalian hasil sidang isbat yang baru saja kita semua laksanakan dan kita sepakati, dan tentunya kita berharap dengan hasil isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan bersama-sama dengan penuh sukacita. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan wujud kebersamaan umat Islam di seluruh Indonesia, baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam bermusyawarah, bermufakat, bermasyarakat di dalam naungan tanah air yang sama.
Seru ya kalau kita lihat udah Lebaran, Kementerian Agama udah Menentukan. mengeluarkan ya statement bahwa kita Lebaran bareng kali ini ya. Iya, ada hari yang spesial ya, Wir ya. Muhammadiyah juga bareng. Wah, makan opornya bareng nih berarti. Benar-benar. Jadi satu rumah itu kalau misalnya ada yang berbeda, ini Berbeda. sekarang beda ya tahun ini ya, bareng. Indonesia banget sih. Nah, semoga saja ini juga berlaku untuk keluarga Presiden Joko Widodo karena kabarnya Presiden Joko Widodo ini juga menyampaikan dirinya akan melaksanakan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta. Dan hal itu disampaikan usai meninjau kesiapan di stasiun Pasar Senen Jakarta kemarin. Saat ditanyakan apakah pihaknya akan menggelar open house di tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden, Jokowi pun juga enggan untuk menjawabnya. Mungkin takut kali ya kita ikut ngabisin makanan maksudnya. Ini lebaran di mana, Pak? Kan tahun ini lebaran Lebaran di terakhir mana, sebagai Pak, tahun presiden ini, Pak? Di Jakarta. Banyak kan sholat istiqlal bareng sama Di Jakarta. Sholat Idul Istiqlal, sholat Pak. ini di istiqlal Pak. Kurang lebih. Sudah ada Ada rencana open silaturahmi house-nya, sama siapa, Pak? Sudah ada rencana silaturahmi sama beberapa tokoh nggak? Akan Ada rencana silaturahmi beberapa tokoh. Nggak ada rencana-rencana. Ada open house Mengalir nggak, Pak? biasa aja. Ada open house nggak, Pak? Ada open house nggak, Pak? Ada open house nggak, Pak? ini kan lebaran terakhir Bapak sebagai presiden. Apakah akan melakukan open house juga Ya, Pak? udah. Kabarnya sih Wi, ini Presiden Jokowi ini juga akan melakukan open house ya. Dia sudah menyiapkan opor tampaknya ya, semur jengkol di Istana Negara, makanan khas Indonesia, sate ayam, sate kambing semuanya disiapkan. Pagi gitu. hari itu ya, Wir ya. Sayangnya kenapa nggak ada daftar kita ya gitu. Harusnya kita Kita nggak harus di siaran bekerja, live, Wira. kita ke sana Dewi. Tapi begitu. belum bekerja, kita pantau ya di sana ya. Boleh produser untuk diagendakan kita mungkin live menyapa pagi sambil makan rawon. Rawon daging seperti itu ya. Benar sekali. Ya kan, atau Dapat sate lontong. ayam. Iya kan? Sate ayam benar sekali. Seru banget tuh pakai sambal. Jangan lupa pakai nasi. Oke, masih seputaran tentang Presiden Joko Widodo, pemirsa kembali membagikan 1.000 paket sembako untuk masyarakat di depan Istana Negara pada Senin 8 April 2024 kemarin. Dan pembagian ini, sembako ini disambut antusias oleh pengemudi ojek online yang merasa sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhannya jelang Ramadan. Alhamdulillah sehat. Senang sekali sih. Dapat ini apa bingkisan tambahan juga kan ya. Udah mah gak ada penghasilan juga kan. Ini sangat membantu sih. Terutama kan untuk orang kayak kami ya Kak. Kayak kami kan ya orang kecil kayak gini. Jadinya beginilah. Alhamdulillah sangat senang sekali. Iya nih, baru dapat kabar, baru buka WA, langsung ada pembagian sembako di istana. Ya udah saya langsung meluncur. Baru saya mau on, langsung saya matiin. Langsung panggil teman-teman aja, udah ayo ke istana. Ya kita ada begini kan setahun sekali Mbak gitu. Baru kali ini saya baru ke istana nih, baru dapat nih sembako ini. Ya berkah banget lah Pak. Ya dibilang terbantu mah terbantu sekali Pak. Ya apalagi harga sembako ya lumayan lagi naik lah. Harganya lagi tinggi. Dengan adanya bantuan ini ya kami ojol-ojol juga berterima kasih atas ada bantuan seperti ini. Buat beli kita nggak mampu, tapi dikasih dengan secara gratis, alhamdulillah banget, sangat membantu banget. Bingung mau nyampeinnya juga, ini aja udah senang banget. Seneng ya kalau kita lihat si kawan-kawan ojol ini mendapatkan bantuan gitu di bulan Ramadan ini. souvenir, Iya, hadiah benar gitu sekali. kan. Mungkin ini juga ucapan terima kasih Presiden Jokowi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah support ya kan selama ini, karena tanpa ojol apalah arti kita Karena ini saat kan. ini memang yang kita lihat bukan hanya kita saja nih yang Benar, bekerja, benar. Wira. Ojol-ojol juga saat ini sedang bekerja ya tepatnya ya. Karena kita juga kalau pulang dari gedung Senat Tamat, pulang live pagi Kita masih gitu kan, menggunakan kita ini masih ya,
ya, kendaraan itu. Jadi kita sangat berharap sekali ojek online ini juga diperhatikan, dan langkah yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi ini adalah langkah setidaknya yang sudah sentuhan tepat. kecil di hari yang spesial. Bahasanya Dewi kalau udah lebaran gini pakai sentuhan-sentuhan. Karena hari yang spesial Agak berat tepatnya. nih. Kita bergeser ke informasi lainnya, pemirsa. Ada calon presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Ini menerima ucapan selamat dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan atas kemenangannya dalam Pilpres 2024 beberapa saat yang lalu. Dan ucapan tersebut disampaikan Erdogan kepada Prabowo melalui sambungan telepon pada Senin 8 April 2024. Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menerima ucapan selamat dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan atas kemenangannya dalam Pilpres 2024. Dalam kesempatan itu, Erdogan mendoakan Prabowo agar menjadi pemimpin negara yang membawa manfaat untuk warga Indonesia dan juga dunia. Sebelumnya, informasi ini turut dibagikan Prabowo Subianto melalui akun media sosial pribadinya di Instagram. Prabowo mengaku senang dan merasa terhormat atas ucapan selamat Erdogan mengenai hasil Pilpres 2024. Prabowo menilai Turki merupakan sahabat baik bagi Indonesia. Dirinya pun berkomitmen akan terus membangun kerjasama yang baik dengan negara tersebut. Your Excellency, Prabowo Subianto here. Congratulations for this Eid. Thank you very much, Your Excellency. By the holy month of Ramadan, I pray to Allah who will bring the most benefit to the friendly people of Indonesia and to all of the Islamic world. Yazılı mesaj göndermiş olmakla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinizden ötürü sizi milletim ve şahsım adına bir kez daha tebrik ediyorum. Once again, I would like to extend my congratulations on behalf of my nation and myself for your victory in these presidential elections. Türkiye-Endonezya arasındaki köklü münasebetlerin görev sürenizde daha da gelişeceğine inanıyorum. The deeply rooted relations that we have been able to establish between Turkey and Indonesia, I believe, will continue to deepen and develop during your tenure as president. İkili ilişkilerimizde askeri ve savunma sanayi işbirliğinden ticari ve finans alanlarına uzanan yoğun bir gündemimiz var. In our bilateral relations, we have an intense agenda that is waiting before us in areas such as military defense industry cooperation that also extends to trade and finance areas. Değerli kardeşim, Savunma Bakanlığı'nın süresince ivme kazanan işbirliğimizi, savunma ekosistemi vizyonumuzu da hayata geçirerek daha da güçlendireceğimiz muhakkaktır. My distinguished brother, the momentum we have been able to gain in our cooperation during your time as Minister of Defense will certainly continue to strengthen. Karşılıklı güven ve halklarımızın menfaatleri doğrultusunda her alanda aynı şekilde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. And mutual trust and mutual interests of our peoples, I hope that we will continue to work together across all areas in a very eager way. Thank you. Thank you, Your Excellency. Thank you very much for the great honor you have given me. You have written a letter to me and now you telephone me. This is a great, great honor for me. As you know, the relationship, the friendship between the great Turkish nation and Indonesia is very good and we want to make it even stronger. The friendship and cooperation between the Turkish Republic and the Indonesian Republic must be maintained and must be enhanced. I am very determined to do that. We admire the great achievements of the Turkish people and we want to work together for the betterment of both our people. Thank you very much, President Erdogan. Indonesian people greatly admire you. You are a hero for our people
we wish you the best. We wish a strong Turkey, and we want to work with a strong Turkey. Thank you very much. Also, may you have the best happiness in the coming Eid, and also to complete the month of Ramadan, the fasting. I congratulate you, and I will want to meet you as soon as possible. Sevgili kardeşim, öncelikle Filistin davamız başta olmak üzere malumun ilgilendiren konularda güç birliği yapmamız meselelerin halli bakımından önemli katma değere sahiptir. My distinguished brother, I want to express that we have to be able to create a united power and force to be able to solve issues that directly concern the Islamic world, especially when it comes to the Palestinian cause. I believe that this will create an important added value for us to be able to resolve such issues. That I would be greatly pleased to host you in Ankara right after you take on your tenure as president in October. Bu vesileyle bir kez daha Ramazan bayramınızı tebrik eder, sağlık ve afiyetler dilerim. And on the occasion of this call, once again, I want to wish you an Eid Mubarak, and I want to wish you all the health and wellness. Thank you very much. Thank you very much, President Erdogan. Thank you very much. A great honor. I also wish you and your family and the great Turkish people a great Eid and many returns and many blessings on you and your people. Once again, thank you very much. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Yes, kita berharap sekali di momen Lebaran Idul Fitri kali ini, Dewi ya, Benar. bukan hanya handphonenya yang baru, bajunya yang baru, atau jam tangan baru, tetapi Kehidupannya, hatinya, benar sekali. semangatnya itu juga baru, begitu Mendapatkan ya. momen spesial juga seperti yang sebelumnya kita dapat menikmati hari ini kan bukan hari yang mungkin setiap tahunnya ya Betul. Wira ya, tapi pasti ada hal yang berbeda tepatnya. Apa tuh yang berbeda? Spill dong Dewi. Nah, nanti aja Wira. Untuk selanjutnya kita harus break dulu, jeda dulu ya, agar pemirsa Oke. juga tetap bersama-sama dengan kami menyapa pagi. Tetap bersama kami ya. Duel panas pebulu tangkis terbaik. Berebut tahta tertinggi di dataran Asia. Saksikan Bank of Ningbo Badminton Asia Championship 2024. Eksklusif hanya di Sinpo TV. Selamat Selamat pagi pagi. bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami ya. Anda masih menyaksikan program Menyapa Pagi edisi khusus, edisi spesial Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal ya. Tadi saya sudah dibisikin sekali lagi supaya saya nggak salah ngomong ya. Daripada ntar jadwal saya sebulan hilang, melayang. Begitu kan, cicilan masih ada. Enggak dong. Oke, dan di pagi hari ini kita pasti senang banget karena bisa mengawal Anda, apalagi bagi Anda pemirsa yang saat ini sedang bertemu dengan keluarga, bertemu dengan Kerabat, istri, anak, dan juga, sahabat begitu, iya. atau mungkin orang tua, pacar mungkin. Yang udah lama LDR tiba-tiba ya, pulang nih untuk kami tahun ini ya. mengucapkan terima kasih karena Anda masih setia bersama kami, karena tentu kita berharap di pagi hari yang luar biasa ini, sambil mungkin bagi Anda yang saat ini menyaksikan siaran kita dari Jayapura, kan kita selisih 2 jam berarti ya kan? Benar. Berarti sudah waktunya, mohon maaf lahir batin, Sudah sungkem, seperti itu, sudah makan makan opor, kayak begitu. Boleh loh kalau Benar-benar. sesekali Anda mengirimkan ya cerita terbaik Anda, mungkin Benar sekali. apa namanya, sayur ketupat begitu ya kan? Menikmati suasana lebaran ini boleh seperti di-selfie, apa? boleh dikirimkan Benar. langsung aja ke @simpotv, nanti kita akan tayangkan di program Menyapa Benar Pagi. sekali. Begitu, kali-kali aja nanti bisa menyambung tali silaturahmi ya. Nggak semua bisa pulang nih. Betul, Jadi karena nggak semua orang kalaupun bisa pulang, termasuk teman-teman, kita. saudara-saudara yang masih menikmati sayur opor yang di rumah sendirian juga boleh dong untuk menulis kesedihannya di tahun ini. Kita juga boleh loh dibagikan sayur opornya juga. Biar berbagi ya.
Dari tadi ya bridgingnya terus seperti itu. Dewi, saya punya satu berita di mana di segmen kedua ini ada manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta. Ada Ikswan Hendry Wintoko yang menyatakan lebih dari 370.000 pemudik ini telah diberangkatkan pada 2 hari menjelang Lebaran pada Senin kemarin. Ikswan juga menyebutkan angka itu masih tinggi karena telah mencapai 94% dari ketersediaan tempat duduk. PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta mencatat keberangkatan penumpang mudik Lebaran 2024 untuk H-2 atau 8 April 2024 sebanyak 370.872 pelanggan yang sudah berangkat dari Jakarta ke berbagai kota tujuan di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Angka tersebut tergolong tinggi karena mencapai 94% dari ketersediaan tempat duduk terakumulasi dari 31 Maret sampai dengan tanggal 8 April 2024, yaitu 395.652 tempat duduk. Untuk pra-angkutan Lebaran atau Anglep 2024 dari tanggal 31 Maret sampai dengan 9 April 2024 atau H-10 sampai dengan H-1 tersedia tempat duduk sebanyak 438.598 seat dan telah terjual sebanyak 415.306 tiket dengan ketercapaian 95%. Sampai dengan hari ini, Senin tanggal 8 April 2024, tercatat 370.000 lebih telah diberangkatkan penumpang mudik ke berbagai tujuan seperti yang saya sampaikan tadi. Ada 77 perjalanan kereta api jarak jauh perharinya. 370.000 penumpang tersebut berangkat dari tanggal 31 Maret hingga hari ini 8 April 2024 dengan okupansi ketercapaian 94% dari kapasitas tempat duduk yang disediakan. Yes, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ikswan ya. Pak Ikswan selaku Humas dari Daob 1 yang memang menegaskan bahwa sedikitnya ada ribuan yang sudah diberangkatkan dari Daob 1 Jakarta dan ke memang berbagai ini daerah. masih terlihat banyaknya antusias masyarakat untuk menggunakan kereta api ini sendiri ya, meskipun 1 hari sudah menjelang Dan Lebaran. kabarnya Dewi, kalau seumpamanya saya dengar ini dari sosial media, dari beberapa laman X Twitter begitu, saya mendengar bahwa hari ini pun di hari Selasa ya, hari ini jatuhnya, di hari Rabu ini masih banyak sekali masyarakat yang juga memanfaatkan hari ini sebagai untuk pulang balik ke kampung halaman mereka, lebih tepatnya begitu. ya. Buru-buru cepat-cepat pulang sampai dengan hari momennya spesial juga ya Wira ya. Betul sekali. Sekali lagi tetap hati-hati khususnya bagi Anda ya yang mungkin kalau pakai kendaraan umum sih it's okay ya, tapi kalau seumpamanya menggunakan kendaraan pribadi semoga saja lebih berhati-hati, jaga emosi Anda, jaga jarak aman Anda. Jangan lupa juga jaga perut Anda supaya tetap tenang selama Dalam berkendara. ini ya, tetap tenang, tetap hati-hati, tetap fokus tepatnya kalau udah perut diisi ya. Nah, kalau pengen happy langsung aja stay tune di Sinpo TV pastinya. Itu pasti. Bisa lah ya, bisa. Kita geser ke informasi lainnya. Informasi selanjutnya nih Wir, Lebaran sudah di depan mata, pemudik pun juga sudah menggeliat menuju kampung halaman sejak Jumat pekan lalu. Bener banget Dewi, dan untuk mengetahui ya bagaimana kondisi arus mudik di gerbang tol Cikatama, kami sudah bersama dengan jurnalis Sinpo TV Indonesia, ada Fahrizal yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan satelit. Selamat siang Rizal, bagaimana pantauan di wilayah tersebut? Ya baik di dan juga pemirsa di rumah, memang pantau di Cikampek Utama, di tol Cikampek Utama ini masih terdapat sepi ataupun lenggang, belum ada kepadatan memadati ataupun kepadatan yang mengular. Namun data yang sudah kami dapat dari tadi pagi dari Jasa Marga bahwasannya sudah ada 1.000 yang sudah mengakses di tol Trans Jawa ini. Namun seiringnya berjalannya waktu siang ini sudah mulai ada peningkatan yang begitu signifikan, yaitu sekitar 19.000 kendaraan sudah mengakses tol Trans Jawa Cikampek Utama. Namun dari perlu yang kami sampaikan bahwasanya pada hari ini tertanggal 9 April 2024 ada one way dari kilometer 72 hingga kilometer 414 akan diberhentikan pada hari ini. Pada pukul 10 pagi dini hari hingga jam 12 siang dini hari akan dilakukan pembersihan jalur yang akan dilanjutkan dengan jalur normal, yaitu dari KM 72 hingga kilometer 414 atau Kalijodo. Dan Dewi juga kami perlu sampaikan bahwasannya kami turut berbelasungkawa atau prihatin kepada tragedi kecelakaan yang terjadi di kilometer 58 kemarin yang
menewaskan 12 orang, dan himbauan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan mudik tentunya bisa lebih mengecek lagi kendaraannya apakah layak untuk digunakan dengan jarak jauh dan juga kesehatan tentunya pasti Dewi yang akan untuk dicek di mana nantinya demi keselamatan super keluarga ataupun penumpang yang nantinya akan membawa mudik. Dan memang juga nanti di mana tentunya jika para super nantinya akan butuh kelelahan saat berkendara bisa dipastikan untuk beristirahat lebih dahulu, yaitu bisa tidak ada di rest area ataupun di jalan di arteri ataupun di bahu jalan Dewi. Dan itu yang saja yang dapat kami sampaikan Dewi, menuju penuh cinta untuk bertemu keluarga. Kembali ke studio Dewi. Terima kasih jurnalis Sinpo TV. Ada Farizal yang sudah berbagi informasi kenapa saya jadi Sinpo TV ya. Gak apa-apa ya, mungkin lapar ya. Karena ini masih jam 6 ya. Belum dapat opor sama semur jengkol, belum masuk nih. Belum jadi, merasakan ya, lebih tepatnya. Iya, cing nyampo babet nih jadinya. Kan? Waduh, tenang Wira. Ini mungkin sudah sampai ke pemimpin kita. Boleh dong. Betul. Oke, kita bergeser ke informasi lainnya. Pemirsa, tren peningkatan penumpang yang menggunakan moda transportasi udara ini juga telah mengalami tren yang cukup positif. Dan tampak pada update 8 April lalu jumlah penumpang berada di kisaran 44.000 penumpang lebih perharinya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim liputan Sinpo TV per tanggal 8 April 2024, kenaikan rata-rata jumlah penumpang berada di kisaran 10%. Dalam rilis resmi yang diterima Sinpo TV semalam, tercatat sedikitnya kenaikan tersebut berada di kisaran 44 hingga 48 ribu penumpang perharinya. Data penumpang ini berdasarkan yang diterima dalam rilis resmi Angkasa Pura I Juanda Surabaya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Adapun dalam catatan lain diketahui jumlah pesawat yang tiba juga mengalami kenaikan sekitar 10%. Kenaikan tertinggi berada pada 4 hari jelang Lebaran, tepatnya pada 6 April lalu. Disebutkan 357 pesawat tiba dan berangkat dari Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo. Adapun asal tujuan terbanyak seperti dari Jakarta, Makassar, Kuala Lumpur, dan Bali. Dalam rilis resmi ini pula diketahui jika jumlah trafik kargo yang datang dan pergi dari Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur berada di kisaran 183.512 kg per harinya. Turun 30% dari angka yang ada pada 7 hari menjelang Lebaran, 3 April 2024 yang berada pada kisaran 327.233 kg per harinya. Pihak Angkasa Pura I Juanda Surabaya Sidoarjo mengimbau agar masyarakat tetap awas selama perjalanan arus mudik dan arus balik 2024. Dari Surabaya, tim Sinpo TV melaporkan. Yes, Dewi dan juga pemirsa, sementara itu pemirsa untuk mempermudah masyarakat ya, ini dalam melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran di tahun 2024 ini, pihak Angkasa Pura ini juga menambahkan berbagai fasilitas yang tentunya diharapkan memudahkan penumpang. Penambahan itu diberikan pihak Angkasa Pura I Juanda Surabaya untuk memastikan kemudahan bagi para penumpang. Tren positif pada arus mudik balik 2024 kali ini menjadi perhatian tersendiri bagi pihak Angkasa Pura I Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk membuat penumpang semakin dimanjakan dengan berbagai pelayanan yang ada, pihak Angkasa Pura I Juanda Surabaya memastikan segala kelengkapan dan kemudahan bagi para penumpang. Adapun penambahan tersebut seperti renovasi Terminal 1 dan 2 secara menyeluruh, penambahan beberapa rute favorit, playground untuk anak-anak, hingga alat mesin check-in mandiri yang semakin banyak. Adapun jumlah penumpang yang ada juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, utamanya beberapa hari lalu sebelum arus mudik dan balik tiba. Dapat kami sampaikan bahwa hari pertama posko angkutan lebaran dibuka, jumlah penumpang sudah mulai menunjukkan peningkatan. Untuk jumlah penumpang sebanyak 39.000 penumpang dengan jumlah pergerakan pesawat sebanyak 298 flight. Adapun jumlah realisasi extra flight sebanyak 15 penerbangan. Kemudian untuk rute favorit yaitu Jakarta, Jakarta Cengkareng, Makassar, Balikpapan, Denpasar, dan Kuala Lumpur.
kami menghimbau untuk menghindari antrian saat check-in. Para calon penumpang yang tidak membawa bagasi untuk dapat menggunakan fasilitas check-in online ataupun fasilitas self check-in yang ada di Bandara Juanda. Dalam rilis resmi dihimbau agar masyarakat dapat melakukan check-in mandiri secara masif agar penumpukan penumpang tidak terjadi. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim Sinpo TV melaporkan. Kalau lihat Bandara Juanda Surabaya yang ada di Sidoarjo, saya Gimana nih perasaan kamu, Wira? jadi baper. Apa yang kamu baperin dari situ? Apa? Gitu. Bisa Di dijelaskan? ujungnya Terminal 1 itu ada lontong kupang yang enak. Harganya Tetap 15.000, ada sate kerangnya juga. Jadi kalau ada orang Jawa Timur, panjenengan wajib untuk mencoba yang namanya sate kerang itu karena rasanya enak banget. Sudah Tapi nggak tahu berapa deh lama kalau sih? lebaran kayak gini pada mudik kali ya. Iya, itu pasti. Jadi Tapi di sudah Sinpo berapa TV lama tidak menikmati itu, Wira? Jadi saya khawatir, jadi Sinpo TV ini Sinpo TV Indonesia atau Sinpo TV Jawa sebenarnya. Tapi sekali lagi kalau memang Anda sekarang berencana untuk menuju ke Surabaya atau wilayah daerah-daerah Jawa Timur seperti itu, nggak ada salahnya untuk mencoba makanan-makanan yang saya usulkan tadi ya. Seperti ada sate kerang gitu, ada lontong kupang, lontong kikilnya juga enak, rawon kalkulator itu juga dahsyat banget. Ya boleh lah ya, sekali-sekali ntar produser bisa di-arrange untuk kita menyapa pagi lah dari Taman Bungkul Surabaya begitu Atau ya. pemirsa ada yang tahu di dekat situ ada yang lebih banyak lagi makanan atau lebih enak lagi, Atau boleh mungkin dong. di Medan. Oh itu pasti banyak banget, kan? Wira. Makanan apapun yang ada di Medan saat ini semua udah saya sangat-sangat rindukan tepatnya ya. Aduh, kamu sih pulangnya nggak ngajak-ngajak. Benar. Banyak sekali makanannya yang saya rindukan. Tapi untuk informasi selanjutnya juga Wira dan pemirsa tetap bersama kita tepatnya ya. Kami akan memberikan informasi lainnya dan untuk memberikan informasi terkait arus mudik juga. Terima kasih. Kami kembali sesaat lagi. Duel panas pebulu tangkis terbaik. Berebut tahta tertinggi di dataran Asia. Saksikan Bank of Ningbo Badminton Asia Championship 2024. Eksklusif hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam program Menyapa Pagi Sinpo TV. Saya Wira Adanta bersama rekan saya Dewi Manik ya. Kami masih mengawal pagi Anda dengan berbagai informasi penting yang ada di penjuru tanah air. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana informasi terkait perjalanan arus mudik dan balik, lalu cuaca, lalu juga bagaimana imbauan-imbauan Presiden Jokowi yang juga sudah ditegaskan. Kali ini ada update berita dari kilometer 58, Dewi dan juga pemirsa. Insiden yang terjadi kemarin ya, Iya betul, ada tim Disaster Victim Identification or DVI dan tim forensik telah mengeluarkan hasil identifikasi korban kecelakaan maut yang terjadi di kilometer 58 ruas Tol Jakarta Cikampek pada siang tadi. Tim DVI mengungkapkan sudah ada 11 keluarga dari 12 korban tewas akibat kecelakaan KM 58 Tol Jakarta Cikampek yang melapor ke posko antemortem di RSUD Karawang, Jawa Barat. Informasi ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di ruang pemulasaraan jenazah RSUD Karawang Selasa sore. Selama 1 hari bekerja, tim gabungan yang melakukan proses identifikasi berhasil mengungkap 1 nama dari 12 korban tewas. Atas nama Nazwa Devira, berusia 22 tahun, berhasil diidentifikasi berdasarkan kecocokan data primer gigi atas sampel yang diambil dari ibu kandungnya. Tim DVI masih akan terus melakukan proses identifikasi secara menyeluruh terhadap 12 korban tewas meski mengalami kesulitan karena faktor kondisi korban yang mengalami luka bakar 90 hingga 100%. Dengan menggunakan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan kehati-hatian untuk meminimalkan faktor kesalahan, maka tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 1 jenazah, yaitu atas nama
Najwa Devia, jenis kelamin perempuan, umurnya 22 tahun, alamat Kabupaten Bogor. Jenazah korban teridentifikasi berdasarkan data primer gigi. Dari Karawang, Jawa Barat, Andi Rezaldi, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Baik, Wira dan juga pemirsa, selanjutnya kecelakaan maut yang terjadi di ruas jalan tol Jakarta Cikampek telah menewaskan 13 orang. Betul sekali Dewi, berdasarkan penuturan sopir bus yang menjadi saksi mata, kejadian berawal saat sopir minibus jenis Grand Max oleng ke kanan jalan dan menabrak mobil lainnya, tepat di jalur kontraflow. Pak, bisa diceritain nggak ini awal kejadian ini gimana, Pak? Kejadiannya Pak, kita kan ini kontraflow dari arah Jakarta nih, kita ke Bandung Kak. Kita kan emang ada posisi kanan gitu kan, terus. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyebrang Pak ke saya. Ya saya tuh nggak usah menghindar, tiba-tiba di depan saya menghindar begini tuh. Nyonong ini ada saksinya ada tuh di saya juga. Saya udah aja suruh telepon sama saya gitu. Terus langsung nabrak mobil Prima Jasa, Bapak? Ya beradu sama saya, dia ngaduin saya akhirnya kan. Nah saya kan noleng akhirnya kan, dia bilang gini, kalau mobil yang itu adanya posisinya di kiri, kayaknya kena mobil saya langsung balik begitu dia. Kalau yang itu memang adanya di kiri, soalnya posisi saya belah kiri kena dia. Ya. Tapi tadi lihat ada korban nggak, Pak? Kayaknya banyak Pak, kebakar Pak itu. Iya, sopir Bapak tadi sampai Pak kena? Nah, itu kena Pak, kena kejepit tuh. Lagi dibawa ke rumah sakit Pak ya. Informasi terupdate bahwa pemirsa Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan pihak yang terkait mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Kapolri mengungkapkan dan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban atas tragedi kecelakaan maut di kilometer 58 ruas tol Jakarta Cikampek. Pertama-tama kita mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi dan menimpa di situasi mudik yang tentunya ini adalah peristiwa yang sebenarnya tidak kita inginkan, namun demikian ini menjadi satu musibah dan menjadi bahan evaluasi. Mungkin perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan bahwa saat ini yang dilaksanakan oleh kepolisian khususnya dan juga dibantu dengan TNI, dengan pemerintah daerah, dengan rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan, kita sedang melakukan upaya untuk mendapatkan ciri-ciri dari korban yang meninggal karena memang kondisi lukanya cukup berat sehingga tentunya perlu dilakukan langkah-langkah postmortem, dan dari 12 jenazah terdiri dari 7 laki-laki dan 5 wanita saat ini semuanya sedang dalam proses postmortem untuk mengambil jaringan tubuh, kemudian juga properti-properti yang mungkin masih bisa didapat, dan tadi juga diinformasikan ada dua KTP yang didapatkan yang kemudian dikenali identitas, dan itu sudah kita hubungi pihak keluarga. Ada yang satu berasal dari Ciamis dan satu berasal dari Bogor. Kemudian saat ini untuk upaya selanjutnya adalah melakukan pemberian pelayanan terkait dengan proses antemortem, yaitu pengambilan jenazah yang nanti akan diambil oleh keluarga. Namun demikian sebelumnya kita harus melakukan pengecekan terkait dengan DNA ataupun juga mengecek dari hasil properti yang ada, sehingga kemudian nanti pada saat match bisa kita serahkan kepada keluarga korban. Jadi
Jadi saat ini sedang berlangsung, sudah ada 4 keluarga yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan antemortem dan sisanya tentunya sedang kami tunggu dan kami berupaya untuk segera menghubungi pihak dan keluarga korban. Mungkin sementara itu yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi tentunya ini akan didalami oleh tim gabungan dari Polri, dari Kementerian Perhubungan, dari KMKB, sehingga kemudian nanti ditemukan kepastian penyebab terjadinya kecelakaan tadi. Karena memang saat ini untuk penyebab laka sedang dilakukan pendalaman. Namun demikian, yang paling utama saat ini adalah mencegah agar ini tidak terulang lagi, apalagi ini masih dalam situasi arus mudik, sehingga kita harapkan sosialisasi yang juga semakin masif, mengingatkan kepada para pengendara, kepada para pengemudi kendaraan untuk betul-betul berhati-hati karena memang arus mudik kali ini jumlahnya sangat luar biasa. Oleh karena itu, bagi yang menderita kelelahan, jangan dipaksakan, silakan untuk istirahat dan juga bila perlu persiapkan pengemudi cadangan sehingga bisa bergantian. Jadi ini kita harapkan ke depan menjadi hal-hal yang bisa kita antisipasi untuk mencegah terulangnya atau bertambahnya peristiwa-peristiwa seperti yang terjadi hari ini. Ini itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Apakah mobil itu merupakan sewaan, travel, atau seperti apa? Kemudian yang itu dulu Pak, itu ya. Pak. Itu sedang kita dalami karena informasinya dari keluarga korban ada yang menyampaikan bahwa memang mereka ada memesan travel untuk menjemput mereka dan sempat diinformasikan ke keluarga. Jadi ini masih kita dalam. Ya. Izin satu lagi Pak, terkait dengan human error, apakah ini termasuk human error Pak? Karena kan kabarnya si supir ini agak melenceng ke kanan, kemudian terjadi benturan dengan bus itu Pak. Tadi sudah saya jelaskan penyebab terjadinya kecelakaan sedang didalami dan saya belum bisa menjelaskan. Namun yang jelas ada proses di mana kendaraan ini keluar dari kontraflow sehingga masuk ke jalur yang sebenarnya bukan jalur yang diperuntukkan oleh kendaraan tersebut. Saya kira itu. Ya. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan seluruh pihaknya akan memberikan pelayanan terbaik bagi keluarga korban kecelakaan tol Jakarta Cikampek kilometer 58 dan terkait proses pengambilan jenazah. Hal itu juga disampaikan langsung oleh Kapolri saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Jawa Barat pada Senin kemarin 8 April 2024. Saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa seluruh pihak akan memberikan pelayanan terbaik bagi keluarga korban kecelakaan tol Jakarta Cikampek kilometer 58 terkait proses pengambilan jenazah. Sigit menekankan TNI Polri dan stakeholder terkait lainnya terus berupaya secara maksimal dalam rangka proses identifikasi dari korban kecelakaan tersebut. Lebih lanjut, Kapolri juga menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam terhadap seluruh keluarga korban kecelakaan tersebut. Kapolri menyebut kejadian ini akan dijadikan evaluasi agar tidak terjadi peristiwa serupa. Pemberian pelayanan terkait dengan proses antemortem, yaitu
pengambilan jenazah yang nanti akan diambil oleh keluarga. Namun demikian sebelumnya kita harus melakukan pengecekan terkait dengan DNA ataupun juga mengecek dari hasil properti yang ada, sehingga kemudian nanti pada saat match bisa kita serahkan kepada keluarga korban. Jadi saat ini sedang berlangsung, sudah ada 4 keluarga yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan antemortem, dan sisanya tentunya sedang kami tunggu, dan kami berupaya untuk segera menghubungi pihak dan keluarga korban. Dari Karawang, Jawa Barat, tim Sinpo TV melaporkan. Dewi, kalau kita lihat ya berita yang baru saja kita hadirkan, ini semoga saja juga menjadi peringatan bagi kita. Dan pelajaran juga bagi kita. Betul, ya. bagi pelajaran bagi kita, karena sekali lagi keselamatan itu bukan hanya tanggung jawab dari pihak kepolisian, petugas, tapi juga tanggung jawab Jawab kita dari pribadi yang melaksanakan mudik juga untuk dalam perjalanan. Dan sekali lagi kami berdua mewakili Sinpo TV juga mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi seluruh keluarga korban yang mungkin saat ini sedang sedih, sedang berduka, sedang berkabung. Semoga saja kondisi yang sulit ini bisa kita lewati bersama-sama, dan doa terbaik dari seluruh masyarakat Indonesia dan kami pribadi kami sampaikan, semoga saja makin lebih baik lagi. Untuk para pemudik yang akan berangkat juga hingga sampai saat ini juga tetap perhatikan kondisi kendaraan Anda. Tepatnya selain untuk menghindari kecelakaan juga dapat sampai ke rumah dengan selamat, itu adalah hal yang penting ya untuk pemudik, baik berkendara di transportasi umum dan juga mengikuti kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4 ya Wira. Iya betul sekali, Dewi Manik dan juga pemirsa Menyapa Pagi Sinpo TV masih kembali bersama kami. Usai jeda. Duel panas pebulu tangkis terbaik. Berebut tahta tertinggi di dataran Asia. Saksikan Bank of Ningbo Badminton Asia Championship 2024. Eksklusif hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam program Menyapa Pagi Sinpo TV. Kami kembali menyapa bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Saya Wiranata dan Dewi Manik masih kembali mengawal pagi hari Anda. Baik, ya Wira, ini ada kabar duka datang dari dunia komedi tanah air. Dan memang komedian tunggal Indonesia, Bebe Cabita, dikabarkan meninggal dunia pada Selasa 9 April 2024. Komedian bernama asli Priya Prayoga Pratama ini sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Maya pada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Babe Cabita meninggal usai melawan sakit anemia aplastik yang dideritanya. Media sosial ramai dengan adanya pemberitaan komika Babe Cabita yang meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa 9 April 2024 dengan usia 34 tahun. Rekan sesama komika dan artis pun mengucapkan bela sungkawa atas kepergian komika yang khas dengan rambut kribonya tersebut. Sebelum berpulang, diketahui Babe Cabita mengidap penyakit langka anemia aplastik, yang dimana ia sempat dirawat selama 2 minggu, hingga menjalani beragam perawatan ke Singapura pada 2023 lalu. Kini Babe Cabita telah disemayamkan di TPU Cirendau, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dengan diantarkan oleh keluarga dan rekan komika. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Oke, kalau kita bicara tentang anemia aplastik, Dewi dan juga pemirsa. Ini penyakit langka ya. Ini tepatnya sebenarnya bisa dikatakan penyakit yang cukup langka di Indonesia, dan dari informasi yang juga kami riset bahwa memang bisa dikatakan sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang bisa ditangani selama memang si penderitanya ini melakukan gaya hidup yang sehat. Ya, mungkin bisa jadi selama ini Babe Cabita almarhum ini sudah melakukan gaya hidup yang sehat, tetapi mungkin karena pekerjaannya sebagai seorang komedian, profesinya sebagai seorang seorang konseptor
komedian yang memang dituntut Kreator untuk konten selalu ya, kreatif betul. konten yang memang harus selalu standby seperti itu, selalu siap di Untuk segala menghibur acara. juga kita Waktu sangat istirahatnya ini terhibur yang juga berkurang. ya dengan Betul, konten-kontennya tepatnya. Kita mengenal Babe Cabita ini juga sebagai salah satu stand up komedi di salah satu stasiun TV swasta, dan sekali lagi kami dari Sinpo TV, kami berdua dan seluruh kru mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya Dewi ya. Benar sekali, Wira. Baik, kita bergeser ke informasi lainnya, di mana ditinggal mudik sang suami saat sedang sakit. Ada seorang wanita pekerja konveksi ditemukan meninggal dunia di kamar kontrakannya di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan penyelidikan. MR usia 30 tahun, seorang wanita asal Pangandaran, Jawa Barat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia di lantai 3 kamar kontrakannya di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh tetangganya yang curiga usai korban selama 2 hari tak terlihat keluar dari kamar kontrakannya. Saat ditemukan tidak ditemukan bekas luka atau tanda-tanda kekerasan apapun dari tubuh korban. Menurut keterangan pemilik kontrakan, sebelum korban ditemukan meninggal dunia oleh tetangganya, suami korban diketahui terlebih dahulu berpamitan untuk mudik ke wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Selain itu, sang suami juga mengatakan kepadanya setelah sembuh korban nanti akan menyusul dirinya ke Palembang. Namun takdir berkata lain, di mana korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jadi nggak tahu pas ketemu saya hari ini dari kamu sudah gitu. Oh gitu. Ini satu kerjaan apa gimana? Iya, satu kerjaan. Kerjaan apa, Ci? Kerja konveksi. Oh, konveksi. Udah lama, Ci, dia kerja di konveksi ini? Baru sih, baru berapa bulan. Oh, baru berapa bulan. Ini diketahui udah meninggal apa, Ci, gimana? Nggak tahu, saya juga baru tahu ini. Baru dapat kabar. Iya, baru dapat kabar. Oh iya, gitu. Oh iya. Namanya siapa sih, Ci, yang meninggal ini? Ini namanya Maria. Umur Maria. Oh, Maria. Kurang lebih berapa? 28, 30 lah. 30-an. Oh gitu. Ini tinggal di kosan ini udah lama apa gimana sih, Ci? Baru kayaknya baru sebulan. Baru sebulan. Itu suaminya permisi, dia bilang saya pulang kampung dulu. Ada di kampung. Pulang kampung dulu, mungkin istri saya tanggal 4 baru pulang. Saya titip istri saya. Kita motor juga ada di bawah, dia nggak mau bawa suaminya. Guna mengetahui penyebab pasti kematian korban, jenazah korban kemudian dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Sementara kasus kini tengah ditangani pihak kepolisian Polsek Tambora. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ini yang juga perlu diperhatikan sekali lagi, pasangan suami istri, ayo untuk sama-sama saling mengingatkan ya, jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Semoga saja, maksud kami ingin menyampaikan berita ini adalah semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Penting ya, jika memang salah satu anggota keluarga kita sakit, ada baiknya untuk membawa ke rumah sakit terlebih dahulu ya, Wira ya. Atau mungkin ke puskesmas begitu kan, atau mungkin memberikan pertolongan pertama seperti itu, jangan langsung seperti ditinggal meninggalkan begitu. Baik, kita beralih ke informasi kriminal saudara, di mana puluhan remaja diamankan kepolisian Polres Metro Jakarta Barat usai terlibat dalam aksi konvoi sahur dan takjil on the road sambil menyalakan petasan di ruas jalan wilayah Kembangan, Cengkareng dan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari 71 remaja yang diamankan, 14 orang diantaranya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Sebanyak 71 orang remaja ini harus berurusan dengan pihak kepolisian usai diamankan kepolisian Polres Metro Jakarta Barat akibat terlibat aksi konvoi sahur dan takjil on the road yang mengganggu situasi Kamtipmas dan pengguna jalan. Puluhan remaja ini diamankan polisi di sejumlah ruas jalan di kawasan Kembangan, Cengkareng, dan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat saat menjulutkan kembang api dan petasan di jalan. Isak tangis hingga jatuh pingsan para orang tua ini tak terbendung saat melihat buah hatinya diamankan polisi atas ulah mereka. Suasana haru kembali terlihat ketika puluhan remaja tersebut bersimpuh di kaki para orang tuanya untuk meminta maaf. Dari 71 orang remaja yang diamankan petugas, 14 orang diantaranya dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Selain puluhan remaja, polisi juga mengamankan barang bukti berupa puluhan sepeda motor, sejumlah handphone, pakaian, sejumlah petasan dan kembang api, 1 botol minuman keras, hingga bendera komunitas sepeda motor. Atas aksi para remaja tersebut, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan kartu Jakarta Pintar mereka. Kemarin kita amankan ada kurang lebih 71 pelajar maupun pemuda yang berasal dari wilayah Cengkareng itu tadi 30 orang, kemudian dari wilayah Kerangan ada 27 orang, dan wilayah Tambora ada 13 orang. Sehingga total ada 13 orang berasal
berasal dari berbagai kelompok, ya, baik dari pelajar, mahasiswa maupun orang yang tidak putus sekolah. Kemudian kita juga melakukan kegiatan pembinaan, mengidentifikasi dan sekaligus melakukan cekurin terhadap orang ini, dan ada 14 orang terindikasi mengandung narkoba. Sampel urinnya terindikasi mengandung narkoba jenis sabu dan ganja. Terhadap 14 orang yang terindikasi positif narkoba, kita tidak akan kita lakukan rehabilitasi, koordinasi dengan pihak BNN dan juga nanti Pak Kasat narkoba yang akan menindaklanjuti terkait dengan adanya temuan pelajar maupun pemuda yang terlibat dalam peredaran narkoba. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab kami kepada anak-anak didik yang terlibat kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, Pak Gubernur sudah menginstruksikan pada para pelajar yang terlibat tawuran atau mengganggu ketertiban umum, ada beberapa fasilitas yang akan dicabut. Tadi juga hadir dari Sudin Pendidikan 1 dan 2 Jakarta Barat bahwa saya minta untuk data, karena yang tertangkap atau ditangani dari Polres Metro Jakarta Barat bukan hanya di Jakarta Barat, namun ada beberapa wilayah yang ikut serta, sehingga khusus untuk Jakarta Barat mungkin dari Sudin Pendidikan 1 2 Jakarta Barat akan segera menindaklanjuti. Sementara untuk yang di luar DKI saya minta juga Sudin untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar menyampaikan dan memberikan sanksi kepada para siswi yang terlibat kegiatan seperti yang terjadi pada kesempatan kali ini. Saya minta mungkin untuk pada orang tua untuk memberikan didik, untuk membina sehingga tidak terulang lagi kegiatan-kegiatan yang terjadi pada kemarin sore. Nah, untuk KJP dan lain-lain mungkin ada fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemprov, kami juga akan mengambil langkah sikap yang tegas sesuai dengan apa yang diinstruksikan dari Pak Gubernur. Pak juga kayak takut aja dari mana. Diem aja. Ibu dapat informasi anak ibu waktu itu lagi mau kemana atau apa gitu? Tadi ibunya sih bukber. Tapi juga nggak aktif dari karena saya teleponin nggak aktif sampai jam 10. Baru dia telepon saya. Nanti makanan aja depan pintu. Nah, setelah itu tahu diamankan polisi sama siapa, Bu? Ini dia telepon disuruh polisi mungkin telepon ibunya. Nah, untuk selanjutnya gimana, Bu? Ini kan anaknya udah bebas nih, dikasih sama polisi. Nah, selanjutnya Ibu sebagai orang tua gimana, Bu, ke anak ini? Sih kalau ini ke depannya saya bakal jaga jangan sampai ulang lagi kayak gini, Pak. Dari 57 remaja yang tidak terindikasi narkoba dikembalikan kepada orang tua mereka setelah didata. Sementara 14 orang remaja lainnya yang positif mengkonsumsi narkoba terpaksa harus merayakan Lebaran Idul Fitri tahun ini di tahanan Polresta Metro Jakarta Barat. Selain itu, polisi juga menyerahkan barang pribadi seperti handphone dan sepeda motor milik mereka yang sebelumnya sempat disita. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan melaporkan. Sementara informasi selanjutnya, Wira, Kepolisian Republik Indonesia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan konvoi dan menyalakan petasan saat malam takbiran guna menghindari hal yang membahayakan. Iya, pernyataan tersebut, saudara, ini disampaikan juru bicara Polri, Kombes Pol Irot Lawrence Reki dalam konferensi pers di Gedung Humas Polri Jakarta pada Selasa kemarin. Menindaklanjuti pernyataan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, juru bicara Polri Kombes Pol Irot Lawrence Reki menghimbau agar masyarakat tak melakukan konvoi pada saat malam takbiran. Himbauan tersebut disampaikan pihak kepolisian guna mencegah terjadinya konflik antar kelompok ataupun masyarakat. Selain menghimbau agar tidak berkonvoi saat malam takbiran, juru bicara Polri tersebut juga meminta agar masyarakat tidak bermain petasan ataupun kembang api yang dapat membahayakan orang lain. Himbauan kepada masyarakat menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolri pada pelaksanaan malam takbir menjelang Lebaran 2024. Pertama, dalam mengumandangkan takbir, ada baiknya tidak berkonvoi kendaraan. Ini sesuai dengan pasal 134.7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kedua, jauhi bermain petasan atau kembang api karena bisa membahayakan diri dan orang lain. Ini merujuk pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bunga api. Kemudian yang ketiga, menghindari aktivitas-aktivitas yang berpotensi
berujung pada aksi balapan liar bahkan tawuran. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ya. Aduh, ada-ada aja ya kelakuan ini ya. Gemes ya. Bocil-bocil ya di saat orang-orang pada ingin kumpul bareng keluarga, ada aja kelakuannya nih ya, Bir ya. Kita imbau lah ya, ini teman-teman kita ya, kita nggak bilangnya bocil karena kita masih seumuran. Oke bro, ya. jadi kita berharapnya ya, walaupun mungkin kalian punya passion gitu kan ya, punya hobi yang seru gitu, bolehlah kalian menyalurkan hobi kalian. Tapi positif, tapi jangan positif yang negatif ya. Iya, positif yang negatif jangan dong gitu kan. Bukan hanya masa depan teman-teman yang kalian bakal tidak miliki ya, tetapi juga pastinya waktu yang akan terbuang dengan sia-sia. Sia-sia, benar sekali. Padahal kita masih seumuran ya Wi, padahal. Harapannya sih kita tetap seumuran ya Wir ya. Ya sekali lagi semoga saja ini juga bisa menjadi catatan perhatian bagi seluruh keluarga Indonesia bahwa tanggung jawab anak-anak ini bukan hanya di anak-anaknya saja atau gurunya Dewi, tapi juga dari orang tuanya sendiri juga harus ikut mengawasi. Apalagi kalau kita sudah mengerti apa itu barang gitu ya Wir ya, untuk menghindari terlebih dahulu. Betul sekali lagi, dan kami juga mengucapkan terima kasih karena Anda sudah menyaksikan program Menyapa Pagi di Simpo TV. Dan kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Fitri. Mohon maaf lahir batin ya, Terima kasih sekali untuk para pemirsa yang juga sudah menonton dari jam 6 sampai dengan jam 7 malam. Jangan lupa nanti di jam 8 pagi ya, kami akan menayangkan siaran langsung. Siaran langsung Badminton Asia Champion ya. Badminton Asia Championship 2024. Kalau ngomong harus 2024 dan sebagai official broadcaster yang menayangkan secara eksklusif. Benar sekali. Kami nanti akan menghadirkan komentator terbaik, tentunya bersama dengan jurnalis Simpo TV, ada Arif Rifai yang juga akan memandu Anda selama berjam-jam. Jamnya berapa jam nih kira-kira? Oh cukup lama, tapi tenang untuk menikmati makanan opor yang ada di rumah, pemirsa juga dapat menikmati acara badminton. Apalagi ada yang suka banget ini ya Wir ya. Betul banget. Jadi sekali lagi pastikan ya, Hari Raya Idul Fitri ada penuh cinta dan penuh makna. Saya Wira Ananta. Saya Dewi Mandik. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sebarkan cinta yang positif untuk keluarga, pasangan, sahabat di samping Anda. Terima kasih dan selamat pagi, sampai jumpa. Selamat Idul Fitri. Mohon lahir batin. Selamat Idul Fitri. Mohon lahir batin.